Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa barakatuh. Al-hadithu tsalits wa tsalatsuna, utawi iki iku hadis kaping 37. An Abdurrahman bin Zaid bin Aslam saking Abdurrahman bin Zaid bin Aslam an Maqbul saking Maqbul qala dawu sapa Maqbul dawu ing lapat qala wis dawu sapa Ubadah bin Sabit radhiyallahu ta'ala qala wis ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawu ing lapat man utawi sapa wong iktasala iku lan adus sapa man yaumal jumu'ati ing dalem dina Jumat biniyatin khalisatin kalawan niat kang ikhlas lam yamurra maka orang ngaliwan al-ma'u apa banyu ala syaqratin ing atase sawiji rambut min jasadihi matane saking jasade wong illa angin talak laat dadi moncoro apa syaqratu muran al-hayaan fatasiru maka jadi kulluha wasakabihi syaqrah muran iku cahaya yaudau kiamati dalam dino kiamat fil mawqifi dalam tempat wa yatala larulan jadi moncoro biasa dulu opo biasa dia wong muran al-cahayaan bainal khalaiqi dalam antara pira-pira makhluk. Summa ta'ti kari-kari temaka al-jumu'ah al-jumu'ah di surah rajulin ing dalam mengutane sawiji wong lanang ala ra'sihi ikut tetep atas sirahe rajul tajun utawi mahkota min dijadil jannati saking pira-pira mahkotane swarga pataqulu maka ngucap apa jumu'ah ucap ing lapat assalamu alaikum bayaqulu maka ucap sapa Rasulullah ing lapat alaikassalam man utawi sapa wong anta sira pataqulu maka ucap sapa jumu'ah ing lapat ana utawi sun al-jumu'ah allati kam qadik jasarika matanya tawis aku sapa sira fiya ing dalam ingsun wa shalaita lan salat sapa sira fiya ing dalam ingsun wa ahsanta lan ngabusaken sapa sira as-salata ing salat lillahi ta'ala karena Allah ta'ala jitu tumeka sapa ingsun hatta asyhada sehingga yang saya ini sapa ingsun laka manfaat maring sira inda rabbi ing dalam sanding pangeran ingsun fatashhadu maka nyaksai apa jumu'ah lahu lalu sira si wong inda rabbi ing dalam sandinge pangeran wong Waya dahulu maka manjing sapa wong al jannata ing swarga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan Ahad subuh ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap eksis dalam beribadah kepada Allah. Sebelum kita memulai pengajian kita kali ini, saya aturkan salam hormat, taklim, serta mohon doa kepada guru kita, wabil khusus Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Sayyuti, wabil khusus Kiai Haji Muslim Misbah, Ustaz Asyadudin, dan para asatidz yang lainnya. Mudah-mudahan kita
di sini berkat doa-doa guru-guru dan sepuh serta asatidz kita semuanya bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segenap jamaah ta'lim ahad subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas di dalam kitab Usquriyah ini hadis yang ke-33. Hadis ini diterima dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah lebih baiknya apabila kita mengenal sedikit biografi daripada perawi hadis ini. Hadis ini diterima dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam sendiri adalah seorang tabi'in. Beliau wafat pada tahun 136 Hijriah. Yang mana beliau ini, Zaid bin Aslam, ini terkenal di kalangan para tabi'in sebagai ahli hadis, ahli fiqih, termasuk juga ahli tafsir. Ini Zaid bin Aslam, yang mana saking masyhur kefiqihannya, saking masyhur ilmu hadisnya, maka beliau pun memiliki murid-murid yang teramat luar biasa dalam keilmuan. Di antaranya adalah Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, seorang yang sekali. Jadi Imam Anas bin Malik ini adalah muridnya Zaid bin Aslam. Kemudian di antaranya lagi adalah Sufyan Tsauri, kemudian lagi Sufyan bin Uyainah, salah seorang daripada guru Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian juga Al-Imam Abdurrahman Al-Auza'i, ini adalah termasuk daripada muridnya Zaid bin Aslam. Jadi beliau ini termasuk tabi'in. Zaid bin Aslam menerima hadis ini dari Makhul. Makhul berkata bahwa Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu telah berkata. Nah, di sini ada Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit ini sama, dia juga adalah kategorinya ini seorang sahabat Nabi. Jadi Ubadah bin Samit ini nama aslinya itu Ubadah bin Samit bin Qais Al-Ansari Al-Khazraji. Jadi beliau ini seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau wafat pada tahun 34 Hijriah. Nah, itu sekilas saja dulu biar kita lebih mengenal pada para sahabat dan para tabi'in, yang mudah-mudahan dengan menyebut nama-nama orang soleh tadi, kehidupan kita menjadi lebih barokah. Allah turunkan rahmat buat kita pada ahad subuh ini, sehingga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjalankan aktivitas kita di hari ini di atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iktasala yaumal jumu'ah biniyatin khalisah." Siapa saja orangnya yang mandi di hari Jumat, yang pastinya mandi di hari Jumat ini untuk melaksanakan sholat Jumat, lam yamurral ma'u ala sya'ratin min jasadihi, tidak akan mengalir air ke rambutnya, tidak akan pernah lewat air itu melewati satu helai bulunya, satu rambutnya, kecuali tala'la'at murad, rambut bulu yang ada di jasad orang tersebut ini akan menjadi cahaya buat orang tersebut. Dan bahkan patasiru kulluha nurad,
seluruh bulu, seluruh rambut yang tumbuh di jasad orang yang mandi di hari Jumat maka akan berubah menjadi cahaya nanti di yaumil qiyamah fil mauqif, saat kita berada di padang mahsyar. Yang mana sudah masyhur kita ketahui bersama, padang mahsyar yang kita sebut dengan atau yang kita kenal dengan tempat mauqif, di mana selama 500 tahun kita tidak dihisab, kita enggak disiksa, kita juga enggak dimasukin ke surga, tapi kita juga enggak diapa-apain, mau ditanya enggak, diputuskan ke neraka ke surga enggak, dan bahkan banyak riwayat di situ nanti keringatnya itu orang ada yang sampai dengkul, betis, kepala, dan hampir mereka tenggelam dari saking banyaknya keringat yang bercucuran. Tapi ternyata orang yang mati di hari Jumat, bulu-bulunya yang tumbuh di sekujur tubuhnya ini akan menjadi cahaya. Luar biasa. Maka di sini akan menjadi tanda bahwa nanti di yaumil qiyamah siapa saja orang-orang yang bulu-bulunya, rambut-rambut yang tumbuh di badan yang bercahaya, maka orang ini pastinya dia mandi di hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan bahkan wa yatala'u jasaduhu nuran bainal khalaiq. Jasad orang ini berkilauan di antara para makhluk. Jadi kita itu paling paling glowing lah di antara makhluk-makhluk saat kita berada di padang. Nah, memang kalau misal kita lihat redaksi hadis ini, kalau kita lihat para perawinya, di antaranya ada yang makhluk. Makhluk ini menurut beberapa pakar hadis, riwayatnya kalau diriwayatkan sama makhluk ini jatuhnya dhaif. Tapi terlepas daripada dhaif ataupun tidak, yang penting ini adalah sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau saya pribadi ini yakin ini adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada sebagian dari kita itu anti banget sama yang namanya hadis dhaif. Asal hadis yang dhaif nggak dipakai. Yang padahal kalau misal sekarang kita perhatikan dan kita renungkan, asalkan hadis dhaif tidak dipakai, berapa puluh ribu hadis yang akan kita buang begitu saja. Di antaranya dalam Musnad Imam Ahmad ini 22.000 hadis. Kalau misalnya diteliti, yang sahihnya paling berapa? Di Ibnu Majah, di Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai. Jadi semuanya itu bukan dalam artian kita tidak boleh memakai hadis yang dhaif. Hadis dhaif itu tetap dari baginda Rasul. Yang menyatakan dhaif, sahih, hasan dilihat dari segi periwayatannya, yang nantinya ketika sekarang dijatuhkan dhaif, maka para ulama fikih ini jarang memakai hadis ini untuk menentukan satu hukum. Tapi kalau untuk fadhailul amal, maka ini boleh diamalkan. Terlebih hadis ini bisa menjadi, misalkan dikatakan misalkan hadis ini dhaif, maka hadis ini bisa naik derajatnya karena dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain. Di antaranya hadis yang menyebutkan siapa saja orangnya yang mau melaksanakan sholat Jumat, maka kalimatnya di situ wajib. Tapi wajib di situ menurut para pakar hadis. Jadi mandi Jumat itu secara redaksi hadis memang kalimatnya wajib, tapi diarahkan kepada sunnah muakkad. Nah, kemudian kita larikan lagi ke hukum fikih. Berarti kalau bisa kita simpulkan, mandi sholat, mau melaksanakan
sholat Jumat itu hukumnya sunnah bagi siapa? Bagi orang yang mau melaksanakan sholat Jumat. Oh, berarti laki-laki doang? Oh enggak, perempuan juga bisa. Perempuan juga bisa mendapatkan kesunahan ini kalau dia mau berangkat sholat Jumat. Memang perempuan boleh sholat Jumat? Boleh, tapi tidak mencukupi. Ya, saya ulangi. Apabila ada perempuan mau ikut sholat Jumat, maka itu sah sholat Jumatnya dan dia tidak perlu sholat zuhur lagi. Tapi dia tidak mencukupi bilangan yang 40. Dan ketika dia mau melaksanakan sholat Jumat, maka disunnahkan bagi dia juga untuk melaksanakan mandi. Jadi bukan buat laki-laki doang, perempuan juga bisa. Ya mungkin di kita jarang ya, mungkin di kita jarang atau mungkin belum ada perempuan yang ikut melaksanakan sholat Jumat. Nah, tapi sekali lagi menurut Syafi'iyah, perempuan pun boleh melaksanakan sholat Jumat dan Jumatnya sah, tidak perlu melaksanakan sholat zuhur lagi, gitulah ya. Dan kesunahan bagi orang-orang yang mau melaksanakan Jumat, maka si perempuan tersebut pun terkena kesunahan tersebut. Ya, yang pertama. Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan keadaan Jumat yang kita lakukan aktivitas di hari itu. Sabda baginda, "Tsumma ta'til jumu'ah bi surati rajulin 'ala ra'sihi tajun min tijanil jannah." Kemudian ketika kita berada di mauqif, kita di yaumil qiyamah, badan kita penuh dengan cahaya, kemudian datanglah Jumat tersebut dengan rupa seorang laki-laki yang mana di kepalanya tersebut ada mahkota dari mahkota surga Allah Subhanahu wa taala. Fataqul, kemudian Jumat tadi mengucapkan salam, menghampiri kepada orang yang mandi di hari Jumat tadi, seraya dia berkata assalamu alaikum. Kemudian dijawab oleh seseorang yang mandi di hari Jumat tadi, alaikassalam. Dan orang tadi ini bingung, aneh. Kenapa sebabnya? Ada orang yang nyamperin dia di tempat di mana orang-orang ini pada ribut mencari keputusan kapan dihisabnya, karena selama 500 tahun tidak ada keputusan. Kemudian orang tadi bertanya kepada laki-laki tadi yang memakai mahkota, "Man anta?" Kamu siapa? Kemudian dijawab oleh Jumu'ah tadi, "Fataqul ada Jum'ah." Aku adalah hari Jumat. Hari Jumat yang mana? Apakah dari mulai aku lahir sampai aku meninggal, atau hari Jumat yang mana? Hari Jumat yang allati qad tasalta fiyya. Aku adalah hari Jumat di mana kamu mandi di hari itu, yang engkau mau melaksanakan wa shalaita fiyya, dan engkau pun sholat Jumat di hari. Wa ahsanta sholata lillah, dan engkau memperbagus sholat Jumatmu karena Allah. Jadi di sini ada satu penekanan, walaupun kalimat ini seperti khobar, seperti berita, tapi ternyata di sini tuh ada satu dorongan yang harus kita pahami. Yang pertama, kita mandi sunnah Jumat. Kemudian kita juga sholat di hari Jumat. Sholatnya dengan apa? Ahsan. Kita memperbagus sholat kita. Memperbagus sholat itu dengan apa? Dandan yang cakep, pakaian-pakaian yang paling bagus yang kita punya kita pakai, punya wangi-wangian kita pakai.
sunnah-sunnah Jumat kita laksanakan. Ini semua nanti akan berubah menjadi seorang laki-laki yang tampak, di mana orang tadi menghampiri kita dan dia pun berkata, jitu hatta asyhada laka 'inda rabbi. Aku datang menghampirimu untuk bersaksi di hadapan Tuhanku bahwa engkau melaksanakan ibadah di hari Jumat dengan sebaik-baiknya. Maka sabda baginda Rasul, "Fayadkhulul jannah." Maka orang tersebut kemudian masuk surga. Luar biasa. Dengan pahala sunnah kita bisa masuk surga. Ternyata masuk surga itu bukan amal ibadah kita, bukan karena kewajiban kita, bukan pula karena kebajikan yang sering kita lakukan, tapi ini murni rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bayangkan saja, mandi, berangkat Jumat, sholat Jumat, kita bagusin sholatnya, kita rapihin sholatnya, bisa masuk surga. Luar biasa kan? Kerja sedikit tapi upahnya gede. Luar biasa. Tapi sekali lagi ini bukan karena amaliyah kita, tapi ini murni rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan Jumat pun bersaksi bahwa kita ini adalah orang yang melaksanakan sholat Jumat. Di hadis ini juga menjadi penekanan buat kita. Apapun benda yang kita pakai ibadah, maka dia akan menjadi saksi buat kita. Maka kita kalau misal sering wiridan, punya tasbih, kita ngomong aja sama tasbih itu, biji tasbih, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kamu harus jadi saksi aku nanti di yaumil kiamat bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Maka batu biji tasbih tadi akan menjadi saksi buat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, sajadah, karpet yang kita gelar untuk melaksanakan sholat, maka semuanya ini akan menjadi saksi buat kita semuanya, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Pakaian yang kita pakai pun insya Allah akan bersaksi. Bumi yang kita pijak insya Allah akan bersaksi. Alhamdulillah, betapa besar rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya lagi, wa man ittazala yaumal jum'ah wa labisa thiyaban. Siapa saja orangnya yang mandi di hari Jumat, wa labisa thiyabahu, kemudian dia memakai pakaian-pakaian yang terbaik yang dia punya, pakaian yang termahal yang dia punya, pakaian yang terlux yang dia punya, dia pakai. Summa kharaja min babi darihi, kemudian dia keluar dari pintu rumahnya, yamshi ilal jum'ah, dia berjalan menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, maka janji Allah, kata Allah Ta'ala lahu, Allah tetapkan. Nah ini biar kita ngajinya biar rada luas sedikit. Kataba itu secara bahasa, kataba itu secara harfiah artinya menulis. Di mana-mana itu, kamus manapun juga yang namanya kataba pasti menulis. Tapi di sini bukan berarti Allah menulis. Karena sesuatu yang mustahil Allah menulis. Karena nulis itu ada penanya. Nulis itu ada penanya. Dan pekerjaan menulis adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya ulang, kataba di sini maknanya bukan menulis. Karena kalau kita lihat di Al-Quran, banyak kata-kata kataba maknanya itu bukan menulis. Di antaranya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba di situ bukan dituliskan, tapi apa maknanya? Difardukan. Kemudian di ayat yang lain, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah wahai Muhammad, tidak akan mengena kepada kami illa kecuali ma kataballahu lana, sesuatu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu
Jadi kata di sini bermakna qarra. Jadi kalau misal kata santri yang ada di Johar Makmur, ini teh masuk kepada isti'arah, ya, meminjam makna dari sebuah kata yang lain, ya. Isti'arah tasriyah tabanya fil fi'li, ya. Wal fi'lu war'ahu kahali sufi yang tipu annahul munibul muwafiq, itu di dalam bait Johar Makmur, ya. Jadi termasuk pada isti'arah tasriyah tabanya fil fi'li. Jadi bermakna di sini berarti Allah itu memastikan Allah memastikan lahu, buat siapa? Buat orang tadi yang melaksanakan sholat Jumat, kemudian dia juga mandi, dia pakai pakaian yang bagus, Allah pastikan buat orang tersebut bikulli khatwatin, dari setiap langkah kaki yang dia ayunkan Allah tetapkan ibadah tersanah, ibadah 1 tahun. 1 langkah kaki ibadah 1 tahun. Allah udah tetapin itu. Buat siapa? Buat orang-orang yang melaksanakan mandi hari Jumat, memakai pakaian yang bagus, kemudian dia keluar dari rumahnya menuju masjid, maka Allah tetapkan pahala buat orang tersebut setiap 1 langkahnya ibadah 1 tahun. Siyamaha wa qiyamaha, yang mana 1 tahun tersebut ibadahnya dipakai sholat terus dan dipakai puasa terus. Siangnya puasa, malamnya ibadah. Luar biasa. Kalau langkah kaki kita dari rumah ke masjid 1000 langkah, berarti 1000 tahun. Jadi kalau rumahnya dekat, pengen pahalanya banyak, putar aja dulu ke Arkadia, Kampung Melayu, ke Tangerang. Akhirnya nggak sholat, malah ke mall. Ini bahaya kan? Ngerti ke bangka ya. Nah itu setiap langkah. Waduh, saya ini enggak jalan kaki, tapi saya naik kendaraan. Maka setiap putaran roda itu pun akan dihitung. Cuman sekali lagi, ini harus dipahami. Al-ajru bi qadri ta'ab. Pahala itu seukuran bagaimana capeknya kita. Antara jalan kaki sama naik motor, capean mana? Capean naik motor. Belinya. Betul. Capean naik motor, bukan capean jalan kaki. Yang motor ditaikin bukan. Jadi kalau ya gitulah. Nah, kita lanjutkan. Kemudian fa'idza dakhalal masjidah, maka ketika orang tadi masuk ke dalam masjid, walam yulghi, dan dia tidak berbuat sia-sia, enggak bercanda di dalam masjid, enggak melakukan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, walam yatakallam illa bi khair, dan dia tidak berkata-kata di dalam masjid kecuali dengan perkara yang baik, maka Allah ulangi lagi janjinya, kataballahu ta'ala lahu minal hasanat, maka Allah tetapkan buat orang tersebut bi'adadi kulli rajulin, kebaikan sebanyak orang yang melaksanakan sholat Jumat. Masya Allah. Kalau yang sholat Jumat di Masjid Baitul Makmur ada 1000, maka Allah tetapkan buat kita 1000 kebaikan. Luar biasa besar. Yang mana 1000 orang tadi yusolli fi dzalikal masjid 25 sholatan. Misalkan ada orang yang sholat di Baitul Makmur 1000 orang, yang 1000 orang itu sholatnya 25 kali. Berarti
kita itu kalau melangkahkan kaki menuju masjid, maka setiap satu langkahnya akan diganjar oleh Allah kebaikan sebanyak orang yang melaksanakan sholat Jumat dikali 25. Berarti 1000 kali 25 berapa jadi hasil? Sekian 25.000. Setiap satu langkah 25.000. Nah itu. Nah di sini tadi di dalam hadis dikatakan walam yulghi walam yatakallam illa bil khair. Di sini bisa kita tarik kesimpulan hukum fikih yang mana ketika kita mendengarkan khutbah, maka kita itu disunahkan mendengarkan. Yang wajib kebalik. Yang wajib itu mendengarkan. Yang sunnah diam. Apa gimana? Ini harus dipahami. Karena kadang-kadang kita suka salah pemahaman. Lagi khutbah jangan ngomong batal. Suka begitu tuh. Ini sebetulnya bagaimana? Yang betul itu gimana? Apakah saat yang wajib itu saat khutbah mendengarkan atau diam? Ini saat khotib sedang membacakan khutbah. Yang wajib mendengarkan atau diam? Yang wajib sholat Jumatnya. Ngedengerin hukumnya sebab kalau misal ngedengerin hukumnya wajib, yang tidur batal. Dan banyak sholat Jumat yang tidur nyender. Oh, yang wajib ngedengerin. Kalau gitu caranya, yang layak-layak batal. Jelas gak kira-kira? Paham sampai di sini kira-kira? Jadi yang wajib itu bagi si khatib memperdengarkan isma, memperdengarkan Jadi hukumnya ketika kita mendengarkan khutbah dengan diam, ya, khusyuk, tafakur, tadabbur, itu hukumnya Berarti ketika kita lagi khutbah khatib, kemudian kita ngomong batal, tidak. Karena mendengarkan khutbah itu enggak wajib. Karena kalau wajib batal, yang enggak mendengar khutbah. Yang wajib itu khutbah terdengar oleh 40 orang. Terdengar oleh 40 orang. Jelas enggak kira-kira? Paham enggak kira-kira? Jadi si khatib memberikan pendengaran isi khutbahnya kepada 40 orang. Si khatib. Bil kuah atau bil fi'li. Kan begitu bahasa dalam fikih. Ada bil kuah, ada bil fi'li. Apakah dengan suara aslinya atau dengan suara bantuan? Jelas sampai di sini ini pikiran dan ikut. Makanya sholat Jumat juga mau. Karena kita kadang-kadang suka salah pemahaman. Dia wajib beri khutbah, nggak wajib. Yang wajib itu si khatib memperdengar, kita mas bilang ngedengerin, nggak wajib paham, nggak. Berarti kalau misalnya sekarang khatib ngomong, kita ngomong, ya udah nggak apa-apa, paling rusuh, kayak pasar jadinya. Jelas nggak sampai di sini? Tapi kalau misal 40 orang tadi yang wajib Jumat tidak mendengar rukun-rukun khutbah, bukan isi khutbah, rukun-rukun khutbah, maka Jumatnya enggak sah. Kalau yang 40 orang yang wajib melaksanakan Jumat enggak ngedengar rukun-rukun khutbah, maka sholatnya jadi enggak sah. Maka saya himbau bagi para jamaah, yuk kalau misal ngantuk tahan dulu, biarin khatib dulu menyampaikan rukun-rukun khutbahnya. Karena rukun khutbah itu cuma 5. Ditambah kalau didobelin jadi 8. Karena kan khutbah 2 kali.
Rukunnya cuma memuji Allah, membaca sholawat, kemudian wasiat takwa, kemudian membaca ayat Al-Quran walau ayatan tapi kudu muhkimatan. Jadi membaca satu ayatnya tersebut juga bisa dipahami dan dibacanya terserah mau di khutbah pertama atau di khutbah kedua. Yang penting ayatnya bisa dipahami. Karena kalau misalnya sekarang cuma kayak gini satu ayat, bisa nggak? Satu ayat Yasin. Ya Yasin artinya apa? Jelas nggak kira-kira? Berarti ini nggak cukup sholat Jumatnya, khutbahnya juga nggak cukup. Wa idza fasadal juz fasadal kul. Kalau rusak juznya maka seluruh perkaranya jadi rusak. Yang kelima membaca doa. Jadi yang wajib mendengerin tuh disampaikan tuh ke 40. Jadi udah jangan tidur dulu. Ntar kalau misal amma ba'du usikum wa nafsi bittaqwallah selesai, tidur dah. Bangun kedua. Alhamdulillah, salawat, wasiat takwa, baca ayat Quran, berdoa, amin dah. Selesai. Khutbah isinya apa? Gak wajib paham. Karena kadang-kadang mau pakai bahasa apapun kalau nggak paham aja. Yang mau pakai bahasa intelek hati-hati ya nggak bakal paham. Ya? Nah itu dia. Jadi sekali lagi saya ajak ketika melaksanakan khotib sedang melaksanakan rukun khutbah ini seyogianya kita jangan sampai ribut. Takutnya yang 40 orang ini nggak kedengar. Kemudian saya juga menghimbau kalau membaca sholawat kepada baginda Nabi saat khutbah tidak boleh memakai domir, tapi harus secara jelas, ya. Karena pernah terjadi di masjid ini ada khatib membaca sholawat kepada baginda memakai domir, bukan langsung dengan misal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, harusnya gitu, tapi malah membaca dengan domir Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Walaupun domir tersebut berbaliknya kepada kanjeng Nabi, maka menurut Syafi'iyah terlebih di dalam kitab I'anatul Talibin wa Hasyiyati I'anatul Talibin ini dikatakan la yujzi'u, tidak cukup. Kalau tidak cukup dalam bab sholat berarti tidak sah. Hati-hati ya, ini bab Jadi kalau misal sekarang kita apalagi kalau misal saat mendengarkan khutbah ada nenek-nenek mau nyemplung ke empang, ilok kita diam aja. Bahkan itu hukumnya wajib ngomong. Nek, hati-hati, ada lubang, takut nyemplung, itu wajib bahkan. Jelas sampai sini kira-kira. Wajib ngomong. Ya, yang tadinya sunnah jadi bisa haram, bisa kalau mengganggu orang. Kita malah kongko gitu, akhirnya jamaah yang lain terganggu, itu bisa haram. Tapi haramnya, awas, haramnya ini karena mengganggu tetangga sebelah. Ya, jadi kita pahami, kita renungin. Kalau misal sekali lagi logikanya gitu, kalau mendengarkan wajib yang tidur batal, ya. Kalau sekarang harus paham isi khutbah, yang nggak paham batal. Jelas nggak kira-kira? Jadi di sini perlu penekanan, sunnah apa wajib, ya. Jadi gitu aja. Seyogianya ketika sekarang khutbah diperdengarkan, kita dengarkan dengan seksama, kita renungkan isinya, kita pahami dan semoga bisa kita amalkan.
Mudah-mudahan ya. Kemudian wa man qara'a yaumal jumu'ah suratal kahfi fi rak'atin. Siapa saja orangnya yang membaca di hari Jumat suratal kahfi, membaca surah kahfi fi rak'ataini, di dalam dua rakaat. Jadi di hari Jumat tadi dia melaksanakan sholat sunnah dua rakaat. Dua rakaatnya setelah Fatihah membaca surah kahfi. Luar biasa nih. Yasin aja kita kelamaan, apalagi kahfi. Lah udah ini ada berantak dikit. Kalau tadi kan enteng doang, masa cuma mandi, pakai baju, jalan, pahalanya udah amat. Ya enteng-enteng doang. Coba diberatin dikit. Perhatiin dikit, apa? Siapa saja orangnya yang sholat di hari Jumat dua rakaat. Dua rakaat tadi, di dalam dua rakaat tadi membaca surah kahfi, maka yastawlahu umudun min nurin minal masjidil ladzi yusalli fil jum'ah hatta yablugha dzalikal umudu ila masjidil haram bi Makkah. Kalau misal sekarang Haji Nasir sholat di hari Jumat dua rakaat sholat sunnah, kemudian habis Fatihah dia baca surah kahfi di rakaat pertama, cuma ngambil setengah doang, entar di rakaat kedua baru dihabisin. Lama jasa berdirinya, nggak taunya dia lupa Fatihah udah beres apa belum. Pokoknya ceritanya baca aja surah kahfi. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasna'u lahu umudun min nurin minal masjidil ladzi yusalli fih, maka akan memancar cahaya bagi orang tersebut yang mana cahaya tadi seperti tiang lembut. Jadi yang kelihatannya malaikat doang nih. Kalau Haji Maman nggak bakal kelihatan. Enggak, yang melihat cuma malaikat, makhluk Allah yang di langit. Ini akan terlihat memancarkan cahaya, yang mana cahaya tadi minal masjidil ladzi yusalli fih. Masjid apa cahayanya tadi? Dimulai dari masjid yang dia sholati. Misalkan sholatnya di Baitul Ma'mur, maka cahaya tadi hatta yablugha dzalikal umudu ilal Masjidil Haram, cahaya tadi bakal nyampe ke mana? Ke Masjidil Haram. Di mana? Di Mekah. Jadi para wali juga kaget, ini cahaya apa? Ternyata cahaya yang berasal dari Baitul Ma'mur. Kenapa? Sebab Haji Nasir sholat 2 rakaat baca surah macam Walhu amaina atoina ya untuk udah. Tadi ada surat semua di mana lengkap. Saya salah di belakang ada dengan kali ya. Pun. Nah kemudian bagaimana si cahaya tadi ini dipenuhi oleh para malaikat, yastaghfiruna lahu ila yaumil jumu'atil ukhra. Malaikat yang memenuhi cahaya tadi memohonkan ampunan buat orang yang sholat 2 rakaat tadi dari Jumat yang dia sholat sampai Jumat yang akan datang. Kira-kira kalau yang ini berat nggak Haji? Berat kan? Kita tadi jawab mandi ya. Bagaimana dulu sekarang saya sholatnya di Masjidil Haram di Mekah. Kebetulan lagi umrah, kemudian melaksanakan sholat sunnah Jumat di Masjidil Haram, membaca surah kahfi karena mumpung di tanah suci. Maka cahaya tadi akan sampai ila Baitul Ma'muril ladzi fis sama, maka cahaya tadi akan sampai ke Baitul Ma'mur yang ada di langit, bukan Baitul Ma'mur yang di kampung besar. Tadi di Masjid Baitul Ma'mur sampai ke Masjidil Haram. Kalau sholat di Masjidil Haram maka sampai ke Baitul Ma'mur. Tapi yang ada di langit tempat ibadahnya malah kita nggak balik lagi ke kampung besar Haji Nasir. Itu berarti kalau balik lagi ke kampung besar itu cahaya eder. Yang mana malaikat-malaikat langit yang ada di Baitul Ma'mur sama yastaghfiruna lahu ilal jum'atil ukhra. Maka para malaikat yang ada di Baitul Ma'mur pun
memohonkan ampunan buat orang tadi dari hari Jumat yang dia sholati sampai Jumat yang akan datang. Luar biasa. Yang entengan antum kiai yang saya hafal atau Bang Bima kagak hafal, Yasin aja kagak beres-beres. Yasin kan sesaja itu dihafal. Kita bisa hafal kalau baca bareng. Karena paling favorit itu surat adalah Yasin. Asal Yasin berarti mulai baca Quran, asal turun jalur berarti selesai. Bagian kaki ngeplay, tengah-tengah Yasin kosong. Yang entengan ada Haji Nasir dengerin nih. Wa man shalla yaumal jumu'ati arba'a raka'atin qabla an yakhrujal imam ilal minbar. Siapa saja orangnya yang sholat Jumu'ah 4 rakaat, tapi Haji Nasir ini mah Haji Maman 4 rakaat. Qabla an yakhrujal imam ilal minbar, sebelum khatib naik ke atas. Wa yaqra'u fi kulli rak'atin alhamdulillah marratan. Dia baca di setiap rakaatnya membaca surah Fatihah marratan sekali. Wa qul huwallahu ahad dan qul huwallahu ahad. Qul hu nih Haji Nasir. Imaman. Wah ini mantap nih. Qul hu nih surat favorit nih. Ini kayaknya surat favorit TKM kita juga. Kulhu berapa kiai? Khamsina marrah, 50 kali. Kulhu pengen sebalik, tapi kata apa? Nanti kulhu. Jadi siapa saja orangnya yang sholat 4 rakaat sebelum khatib naik ke mimbar, kemudian dia baca surah Fatihah, setelah Fatihah dia membaca kulhu 50 kali di setiap rakaat, maka jumlah semuanya menjadi 200 kulhu di 4 rakaat. 200. Ya udah tinggal pilih mau kulhu 200 apakah habis balik 10 nyampe 200. Kali bisa ditawar kagak. Maka faqad adda haqqal jum'ah mislama adatil malaikah. Maka orang tersebut benar-benar telah memenuhi haknya sholat Jumat. Karena Jumat juga punya hak yang harus kita penuhi. Memenuhi haknya Jumat yaitu dengan melaksanakan sholat 4 rakaat, membaca Fatihah dan 200 qul huwallahu ahad. Dan bukan itu aja upah yang akan kita dapatkan. Apa? Walam yakhruj minad dunya hatta yara manzilahu fil jannah. Dia tidak akan mati, dia tidak akan keluar dari bumi Allah kecuali dia telah melihat tempatnya di surga. Jadi sebelum mati kita udah melihat tempat kita di surga. Di klaster mana? Apa dekat Nabi Daud? Apa dekat Nabi Musa? Apa dekat para wali? Apa dekat para kiai? Atau emang emper di pinggiran surga? Ya lumayan lah di pinggiran surga juga. Yang namanya emperan surga itu luasnya lebih luas dari 2 kali bumi beserta isi-isinya. Pokoknya Agung Sedayu juga kalah dengan itu emperan surga. Emperan itu penduduk surga yang paling miskin. Penduduk surga yang paling miskin punya tanah segitu. Bangunannya 70 emas semua. Paling ya, jadi melaksanakannya itu bisa kita memenuhi hak Jumat. Dan yang terakhir di sini disunahkan sebetulnya kita ketika kita setelah melaksanakan sholat Jumat ini di sini disunahkan kita membaca doa. Ya. Sunnah membaca doa sebelum kita keluar dari masjid ini.
Doa ini ada di dalam kitab ini dan ada di kitab Ayyuhal Balad karya Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dan alhamdulillah tasyakuran bi ni'mah, doa ini makna sering saya amalkan setelah sholat zuhur. Kalau diomongin kiai ria, bodoh amat. Ria urusan saya sama jelas. Kali aja diomongin makna yang benar. Ya, boleh lagi kalau diomongin apa pagi. Lagi nasir ya. Semeter berapa aja nasir? 250 ya. Ngomongin lagi kan. Ya udah. Nah kita itu disunahkan membaca doanya apa? Ini doanya. Allahumma inni ajabtu da'wataka wa sallaitu faridataka wa antashartu kama amartani farzuqni min fadlikal wasi'i fa innaka qad qulta fi kitabika idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa qulta fa idza qadayta as-salata fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka sabda baginda ujiro lahu bi'amalin mi'atai sanah. Maka ketika kita berdoa dengan doa itu, kita akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala amal ibadah 200 tahun. Apa doanya? Belum. Makanya kadang saya suka lama tidur, tak pulang. Jadi saya baca tadi, Allahumma inni ajabtu da'autaka wa sallaitu faridataka wa antashartu kama amartani warzuqni min fadlikal wasi' fa innaka qad qulta fi kitabika idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa qulta fa idza qadayta as-salata fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Itu doa. Ya kalau nggak pakai ayatnya mah dikit. Nggak pakai ayatnya mah apa? Jadi kalau nggak pakai ayat gini doang berarti doa. Allahumma inni ajabtu da'autaka wa sallaitu faridataka wa antashartu kama amartani farzuqni min fadlikal wasi'. Kalau nggak pakai ayat, beres kita baca itulah keluar dari mas. Ya, di barokah saya ulangi, mudah-mudahan ada yang langsung bisa menghafal. Saya akan baca pelan-pelan, mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan barokah dari doa. Yang kalau kita terjemahkan, Allahumma inni, ya Allah, ini sesungguhnya aku ajabtu da'autak, aku penuhi panggilanmu ya Allah, wa sallaitu faridataka, dan aku telah melaksanakan sholat yang telah engkau fardukan kepadaku, wa tasyahhud, dan aku akan menyebar di muka bumi ini kama amartani, sebagaimana engkau telah memerintahkan kepadaku, yakni sholat Jumat. Jadi rezekinya bagaimana? Bebas, mau dagang, mau usaha, yang penting bersyariat, keluar kalau karena amartani, sebagaimana engkau telah memerintahkan kepada. Jadi Allah itu memerintahkan kepada kita buat apa? Buat menyebar di muka bumi ini. Yani, ya. Kenapa sebabnya kita harus beri biaya kalau bisa kita akan keluarkan bini kita mampu? Maka farzuqni ya Allah, berikan aku rizki ya Allah, min fadlikal wasi', dari keutamaanmu yang begitu luas. Rizki itu umum, pemahaman yang lurus adalah rizki, anak yang soleh adalah
rizki. Istri yang taat kepada kita adalah rizki. Harta yang selalu kita gunakan di jalan Allah adalah rizki. Yang mudah-mudahan rezeki tersebut bisa barokah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Ini saya ulangi sekali lagi. Allahumma inni ajabtu da'awataka wa salaitu fariidataka wa tashabtu kama amartani warzuqni min fadlikal wasi' fa innaka qad qulta fi kitabika idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Maka ujiro lahu bi'amalin mi'atai sanatan, orang yang membaca doa tadi Allah berikan ganjaran manfaat buat orang tersebut pada 200 tahun. Sedangkan umur kita belum umur 200. Nah, itu hadis yang ke-30. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan pula kita semua bisa melaksanakan sholat Jumat dengan memenuhi segala hak-haknya Jumat. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang bisa dipahami atau ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan semua hadirat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hawa nafsu saya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa saya dan dosa kita semua serta kehilapan yang pernah kita lakukan bersama di dunia ini. Dan mudah-mudahan tidaklah kita mati kecuali kita telah melihat tempat kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tahiyyatuhum fiis-salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum